Hello everyone, I am Fajar Seftiawan with NPM 254111008 from Management 24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Rancangan Sistem Pajak, Konsep, Strategi, dan Implementasi. 1. Pengantar. Teman-teman, sistem pajak merupakan mekanisme penting yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan dari wajib pajak. Dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Dengan kata lain, sistem pajak adalah tulang punggung ekonomi negara. Kantong uang 2. Fungsi utama sistem pajak. Sistem pajak memiliki 3 fungsi utama. Pertama, pembiayaan negara, yaitu untuk membangun infrastruktur dan layanan publik. Kedua, redistribusi pendapatan, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui subsidi dan program sosial. Ketiga, pengaturan ekonomi, yakni mengendalikan inflasi, investasi, serta konsumsi masyarakat. 3. Klasifikasi jenis pajak. Pajak dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pajak langsung, seperti pajak penghasilan, PPH, dan pajak bumi dan bangunan, PBB. Kedua, pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai, PPN. Dan ketiga, pajak berdasarkan yurisdiksi, yang dibedakan antara pajak nasional dan pajak daerah. Gerigi 24. 4 tahapan kunci rancangan sistem pajak yang efektif. Dalam merancang sistem pajak yang berkelanjutan, ada 4 langkah utama. Pertama, pengumpulan data dan analisis untuk mengidentifikasi potensi pajak. Kedua, penentuan tujuan dan strategi agar target pajak jelas dan efisien. Ketiga, pelaksanaan strategi dengan implementasi aturan dan pelatihan staf berbasis teknologi. Keempat, pemantauan dan evaluasi agar sistem pajak selalu diperbaiki secara berkala. 5. Perencanaan pajak, tax planning. Tax planning adalah strategi legal untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum. Ada 2 pendekatan utama. National tax planning, fokus di dalam negeri. Dan international tax planning, yang melibatkan transaksi lintas negara. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi keuangan dan daya saing bisnis. Diagram batang 6. Strategi tax planning di Indonesia. Perusahaan di Indonesia dapat menerapkan 3 langkah strategi utama. Pertama, analisa mendalam data perpajakan untuk menemukan peluang penghematan pajak. Kedua, penyusunan model perencanaan pajak untuk memproyeksikan kewajiban masa depan. Ketiga, evaluasi dan penyesuaian strategi agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Globe Amerika 7. Pembelajaran dari Brasil dan Malaysia. Brasil melakukan reformasi besar dengan menyederhanakan 5 jenis pajak konsumsi menjadi 1 pajak pertambahan nilai, IVA dual, sehingga sistem menjadi lebih transparan dan efisien. Sementara Malaysia fokus pada dukungan ekonomi digital, dengan kebijakan seperti pengurangan defisit, insentif pajak digital, dan kesejahteraan sosial melalui program My Digital. Timbangan 28. 4 prinsip pajak yang baik.
Ada 4 prinsip utama yang harus dipegang dalam sistem pajak. Keadilan, equity, pajak dibayar berdasarkan kemampuan. Efisiensi, economy, biaya pemungutan pajak harus rendah. Transparansi, clarity, aturan pajak harus jelas dan mudah dipahami. Kepastian hukum, certainty, wajib pajak harus tahu kapan dan bagaimana membayar pajak. Roket 9. Tantangan dan peluang sistem pajak modern. Tantangan utama antara lain adalah ekonomi digital, penghindaran pajak oleh MNC, dan kompleksitas regulasi. Namun, ada juga peluang besar melalui digitalisasi administrasi, pemanfaatan big data, serta insentif hijau dan digital untuk mendorong investasi ramah lingkungan. Dari pembahasan mengenai rancangan sistem pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara dan alat pengatur kebijakan ekonomi. Melalui sistem pajak yang baik, pemerintah dapat menjalankan fungsi pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 2. Sistem pajak yang efektif tidak hanya fokus pada pengumpulan penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial dan efisiensi ekonomi. Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan, mengatur distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi agar pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Dalam era modern, sistem perpajakan dituntut untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. Digitalisasi administrasi pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, kemudahan pelayanan, serta pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan negara. 4. Perencanaan pajak, tax planning, juga menjadi bagian strategis dalam menciptakan sistem pajak yang efisien dan patuh hukum. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat mengelola beban pajaknya secara optimal tanpa melanggar aturan, sehingga membantu meningkatkan daya saing ekonomi nasional. 5. Belajar dari pengalaman negara lain seperti Brasil dan Malaysia, Indonesia perlu terus melakukan reformasi perpajakan yang konsisten. Penyederhanaan aturan dan dukungan terhadap sektor digital dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi global. 6. Selain itu, 4 prinsip dasar yaitu keadilan, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum harus menjadi pondasi utama. Dengan prinsip-prinsip ini, sistem perpajakan dapat berjalan seimbang antara kepentingan negara dan hak wajib pajak, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan kepatuhan masyarakat. 7. Pada akhirnya, rancangan sistem pajak yang baik adalah yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, adil, dan inklusif. Pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam membangun bangsa menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama. Closing, English. In conclusion, taxation is more than just a financial obligation. It is a foundation for national progress and social justice.
a fair, transparent, and technology-based tax system will strengthen Indonesia's economy and support long-term development. Let us remember that paying taxes means contributing to education, infrastructure, and the welfare of future generations. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.